salawatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Senantiasa tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, yang mana Allah telah banyak sekali memberikan kita limpahan rahmat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, hari ini hari yang sangat berbahagia untuk kita, karena hari ini telah hadir di depan kita seorang murabi, seorang guru. Beliau juga adalah seorang teknik, orang bekerja di teknik. Ya, hari ini kita belajar bersama matematika secara keseluruhan, penggabungan pembelajaran kelas 4, 5, dan 6. Mudah-mudahan ke depan nanti juga kita bisa belajar gabungan dalam bentuk yang lain. Baik, Pak Rizal ingin membacakan dulu biodatanya Bapak Sahwiza. Ya, kalau mendengar nama Bapak Sahwiza Dean. Beliau adalah alumni Politeknik Universitas Sumatera Utara, USU. Ya, bekerja beliau adalah Kepala Perwakilan Indosat Banda Aceh. Ya. Terus tanggal lahir, beliau lahir di Medan tanggal 28 April 1967. Hobi beliau adalah membaca, olahraga, nonton film, dan mengajar. Nah, hari ini beliau di sini menyalurkan hobi beliau, yaitu mengajar tentunya. Untuk mempersingkat waktu, kita serahkan langsung kepada Bapak Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia, saya tadi seperti sudah dijelaskan ya, nama saya Sahwiza, tapi di kantor saya dibilang Awis. Nama saya Awis. Pekerjaan saya tiap hari di Banda Aceh itu jualan. Tapi hari ini kerjaan saya jadi mengajar, jadi berada dengan anak-anak sekalian. Adapun pembicaraan kita hari ini adalah tentang ilmu hitung, atau ya salah satu bagian dari matematika, namanya aritmatika atau ilmu hitung. Sebelumnya saya ingin tanya kepada adik-adik sekalian, coba tunjuk tangan siapa yang senang sekali sama matematika. Tunjuk tangan. Semuanya senang. Adik nggak senang matematika? Enggak senang. Makasih, tunjuk turunkan tangannya. Sekarang siapa yang benci kali sama matematika? Ini adalah cara biasa yang kita dapat dari ibu guru. Gak ada masalah, kita harus tahu cara biasa. Pada hari ini saya kasih tahu cara yang cepat. Mau? Kalau disuruh kali-kali 11, 53 dikali 11, hanya perlu jet gede ya. 5 tambah 3 berapa? Taruh di tengahnya. 5, 8, 3. Siap kan? Kapan? 22 kali 11. 2 tambah 2 berapa? Taruh di tengahnya. Cepat. Sekarang saya tanya, siapa yang suka matematika? Suka matematika? Enggak juga. Coba ke depan. Nah, jangan bilang nggak mau. Kalau nggak mau nggak bisa. Coba. Masa kalah sama kawannya? Itu cuma doang yang suka matematika. Iya, oke. Ada lagi berani ke depan? Nah, coba. Coba selesaikan. Ini nggak bisa. Ingat. Sekarang kalikanlah. Yuk.
cara biasa. Kayak mana cara biasa? Nah, ayo sini. 616. 56 kali 11. Iya. 616. Jadi udah, sebentar saya kasih tahu. Kalau dia 56 dikali 11, sorry ya. Ini kan 5, 6, 5 tambah 6, 11. Yang kita taruh itu satuannya saja di tengah 1. 10-annya sini 1. Jadi baru ditambah. Oke? Paham? Paham tuh? Paham nah? Oh, paham nah. Ada yang mau coba lagi? Ya, sih. Udah. Mau coba? Berani tantangan? Masa mujahid ngaku semua? Ke depan lah, ayo. Ayo. Mana? Ini sana. Pergi sini. Nah, cepat. Coba dibuku sendiri ya. Ya. Tetap main tim ni dah. Tu ada. Ada pertanyaan? Udah paham ya? Misalnya dikalikan 23 kali 11 berapa? Berapa? 2 tambah 3 5. 252, ya kan? Di luar kepala cepat. 33 kali 11. 6. Ya, nggak usah pakai. Kalau udah tahu caranya nggak usah pakai ini lagi. 71 kali 11. 11 kali 11. Ada yang tahu 11 kali 11? Jadi tambahkan angkanya, taruh di ke 12 kali 11. Ayo. 1 tambah 2? 132. Iya, 132. 14 kali 11. Iya. 115 kali 11. 154. Iya, 165. Gampang, mudah. Jadi kalau ada soal matematika gini nanti ujian, udah cepat ya. Ya, betul kan? Ada pertanyaan? Nah, Kalau ada angka lebih misalnya kan 55 dikali 11. Jadi kan ada angka lebih itu. Kalau angka lebihnya ditambahnya sebelah sini Pak ya. 5 tambah 5 10 kan? Ya. Satuannya 0. 0 taruh di sini, 1 taruh di sini. Tambah. Coba bilang gol. Gampang. Suka matematika? Suka. Coba kalau kita bilang nggak suka aja. Kalau kita bilang suka, dia pun katanya gini. Ana inda zonni abdi bi, kata Allah kan. Aku sebagaimana sangka hambaku padaku. Kalau dia sangkanya sulit ya sulit, kalau sangkanya mudah ya mudah ya. Oke, udah paham semua? 77 kali 11. Sertifikat tu. Siapa sana? Siapa nak benda baik ni? Ayo, ada yang tahu 77 kali 11? 847. 7 tambah 7 14. Taruh di tengah. Salah. 2 3 4 7 1 8 kata batu 11 1 kata 4 8 5 ya. Ini cara biasa, cara yang cepatnya gini. 2 3 4 7 1 2 3 4 4
1, 2-nya diturunkan dulu, terus 2 tambah 3, 3 tambah 4, berapa? Ada yang mau coba? Berani? Cobalah depan, ada yang coba kamu. Udah paham ya? Sekarang kita naik ke pelajaran berikutnya ya. Bisa matematika yang mudah. Ayo coba. Mana? Jangan sampai patah, kalau patah malah bukan sama saya. Ada yang bisa? Ini bapak itu bisa. Hah? Jadi caranya ini ya. Aduh. Kemudian temukan tangan kanan dengan tangan kiri. Boleh. Tidak rasa juga. Bisa kan? Kita peluk mata. Tangan kirinya di sini ya. Oke. Putar ke atas. Oke. Temukan tangan kanan dan tangan kiri. Bisa. 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 Melihat kawannya karena biasanya bulannya beda, tanggalnya beda. Oke? Sekarang kalikanlah bulan lahirnya dengan 5. Ayo. Lihat bilang apa tuh? Coba itu udah ada tulisannya, bulan lahir. Kali 5 sama dengan. Kamu bulan berapa lahir? Gak usah nengok kiri kanan karena beda. Udah gimana aja, kalau udah tuh masih banyak belum. Udah ditulis jangan dibilang, bulan lahirnya dikali dengan 5. Masing-masing bulan lahirnya beda. Udah diam aja, kalau udah siap diam. Nanti ada lagi tugas berikutnya. Udah? Mana yang belum siap? Halo? Kemudian hasilnya berapa udah tahu kan? Tambahkan dengan 7. Apa tuh? Yang tahu adanya sendiri. Misalnya lahirnya bulan 12. Kemudian dikalikan 5 berapa? 12 kali 5. Kemudian perintah berikutnya tambah dengan 7. Iya, betul. Tapi jangan bilang-bilang, diam aja. Oke? Bulan lahir kali 5 berapa? Tambah 7. Udah. Simpan. Udah. Nggak ngerti? Bulan lahir kan bulan berapa lahirnya? Oh, kalau nggak tahu
Hasilnya dikali dengan 4. Ya, hasilnya dengan 4. Jangan nyontek karena percuma. Bulannya beda ya. Bukannya dia jangan nyontek karena nyontek bulannya beda ya. Sama. Oh, tapi tanggalnya beda. Udah simpan dulu karena masih ada yang belum siap. Udah siap? Kemudian tambahkan, udah dikali 4 ya, tadi tambahkan. Bulan lahir kali 5, kemudian tambah 7. Jangan salah ya, kalau salah. Udah. Bulan lahir dikali dengan 5, tambahkan dengan 7, kemudian hasilnya dikalikan dengan 4, kemudian tambahkan dengan leblah atau leblah. Nah, tambahkan dengan leblah. Leblah atau leblah. Tambahkan hasil leblah. Udah? Tambah 13. Nanti bulan kali 5, kemudian udah terus tambah 7 kali 4, kemudian tambah leblah. Enggak? Ya tambah leblah. Udah? Masa belum? Kalikan dengan 5 saja. Ya. Udah? Kali 5. Yang terakhir kali 5. Dikali dengan 5 tadi. Semuanya hasilnya diikutin perintahnya. Udah? Belum? Udah? Kalikan 5. Ya. Tambahkan dengan tanggal lahirnya. Ya. Kalau nggak tahu kan tanggal lahirnya kan? Saya tahu kan? Hasilnya itu ditambah dengan tanggal lahir. Udah? Ya. Kalau nggak bisa, apa jadi apa? Yang bisa aja ikutin ya. Udah? Berapa sih? Hasilnya 407. Berarti lahirnya bulan Februari tanggal 2 ya? Bisa saya tebak kan? Apa? Mana yang siap? 709. Berarti lahirnya bulan 5 tanggal 4. Tuh. 627 lahirnya tanggal 24 bulan April. Tahu saya. Sama. Kok bisa sama? Oke, berapa? Berarti dia lahirnya di bulan Maret tanggal 23. 506 berarti dia lahir bulan Maret tanggal 433 berarti lahir tanggal 28 bulan Februari. 609 berarti lahirnya tanggal 4 bulan April. Ya. Betul. Sama berarti ya? Bentar, salah.
315 berarti dia lahir tanggal 10 bulan Maret. 306 berarti lahirnya tanggal 1 bulan Januari. Iya, betul. 309 berarti lahirnya tanggal bulan Sa. Dua yang boleh berapa? 333 dikurang 1. 2 sama dengan N sama dengan 332 dibagi 2. Jadi kalau di sini 180 kan? Berapa? Iya, setengah kan? Paham? Betul? Ini PR ya, ini PR. Adalah halaman 10. Sudah sini halaman. Oke. Kalau di sini 13. Jadi berapapun yang di sini tambah 1. Yang di sini bahasa matematikanya N. Bisa N, bisa ayam, bisa apa buang apa ya? Bisa juga pokoknya ada lah. Pokoknya itu aja ya. N. Halaman berikutnya tambah sa. Ya kan? Kalau misalnya sini 10 ini 12. Jadi berapapun nilainya halaman berikutnya tambah 1. Tadi kan ceritanya saya suka baca buku novel. Buku novel saya terjadi terlantar. Saya jumlahkan kedua halamannya 333. Jadi bisa lebih 10 tambah 11 kan? Berapa? 21 kan? Ini hasilnya M tambah 1 sama dengan 333 saya bilang. Paham? Jadi saya jumlahkan halamannya. Saya jumlahkan halamannya 333. Jadi pertanyaannya berapakah halaman itu? Dibagi. Oke. Siapa yang pernah keluri gitu lah? Oke, ada laki-laki di sini. Laki-laki siapa yang pernah keluri? Pernah keluri nggak? Keluri pesta? Tidak. Berarti siapa yang pernah salaman? Salaman pernah salaman? Oke. Coba saya minta 5 anak kembali. Salaman. Ya, sini. No. Yang itu. Oke, ini pertanyaan untuk anak Islam ya. Ini ada 5 orang. Coba nih, dia aja kasih custom yang bikin. 1, 2, 3, 4 tadi. Oke, ini misalnya gini ya. Misalnya gini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 draw, 5 orang ya kan? 5 orang ini pertama kali ke menasah salaman ya kan? Pertanyaannya berapakah jumlah salaman anak-anak ini ya? Coba masing-masing orang salam 1 kali aja. Kalau udah jangan, kalau udah yang belum aja. Oke, ini peraturannya 1 orang nyalam sekali aja. Ulang.
jalan ke Roma, ya. Banyak jalan ke Roma. Selama ini cara mengajarkan matematika itu cara mengajarkan yang baku dan memang harus kita ketahui. Tapi kadang-kadang ada pendekatan-pendekatan yang walaupun tidak bisa berlaku umum, itu membuat anak-anak senang dengan matematika. Nah, tujuan pendekatan yang saya dapat ini itu sebenarnya berharap agar anak-anak itu senang matematika. Enggak kalau ditengok angka 10, 11, 3, 7, pangkat 2, pangkat 3, dia merasa tidak merasa terintimidasi. Karena nengok 2 pangkat 2 aja dia tegang. Apa itu? Saya dulu punya pengalaman pada saat waktu SMP, saya diajari Pitagoras. Gurunya itu nulis di depan terus gini aja. Wah, kurang paten Pak. Ada yang dilakukan, yang tadi besar. Ibu mungkin udah pernah nih kan? Saya sudah hafal. Hah? Ya, sebetulnya harusnya yang lebih pecah. Ada nggak saya lihat? Tapi ini jelas ya. Saya suruh hafal ini. Jadi saya tulis di dalam karton, saya tempel di dekat kamar tidur. Cuma saya nggak tahu kenapa kok kayak gini. Pokoknya hafal lah, pokoknya sih, pokoknya A kuadrat tambah B kuadrat itulah pokoknya. Kalau nggak jadi salah itu coret. Ternyata waktu saya lihat buku kalkulus, buku matematika tingkat tinggi, dia mulainya dengan sebuah gambar yang saya yakin kalau dikasih ibu atau bapak anak-anak atau anak juga itu lebih menikmati maksud dari rumus yang kelihatannya serem ini. Jadi di gambarnya seperti ini. Ini ada gambar-gambar, nanti kalau saya sarankan ini intro, ini belum masuk ke pokok cerita. Sebenarnya pengalaman saya kenapa kita harus mengubah pendekatan-pendekatan atau mencari alternatif baru biar anak-anak itu senang matematika. Ini sebenarnya buku sangka kan? Ini ada segitiga, ini buku sangka, ini buku sangka juga. Ini juga buku sangka. Ini adalah suatu kepastian dunia bahwa buku sangka ini ditambah buku sangka ini sama dengan buku sangka ini, ya kan? Ini kalau kita kasih warna merah pindahkan kemari. Ini kalau warna biru dibagi 4, taruh di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi ini tambah ini sama ini. Masalahnya buku sangka itu luasnya kan sisi kali sisi kan? Luas buku sangka itu sisi kali sisi. Sementara yang kita cari adalah panjang ini. Panjang ini sama panjang ini sama panjang ini. Makanya kalau karena dia luasnya luas C, ini C kuadrat, ini luas ini sisi dari sisi ini. Sama dengan kalau ini A, ini B, A kuadrat tambah B kuadrat, ya kan? Luasnya buku sangka ini sama dengan luas buku sangka ini ditambah dengan luas buku sangka ini. Karena kita mencari sisinya, Pak saya terangkan ya. Cuman kan rata-rata guru masuk langsung kemari ya. Karena pernah cerita ini, harus kita ceritain dulu. Mungkin pun saya sarankan di kelas ini kita gambarnya ini dengan warna yang menyolok, kita taruh di satu sudut kelas. Kita tulis di bawahnya Pitagoras. Nggak usah kita tulis ini. Satu ketika anak-anak kita udah jadi doktor S3, dia akan dengar sekolahnya. Bagaimana Andre Higata yang Laskar Pelangi itu masih ingat buku yang sepeda di Pulau itu ya. Betapa anak SD itu sangat mempunyai rekaman yang bagus kalau pikiran kita sudah luar.
Jadi paling tidak kita mengkontribusikan kepada anak kita bahwa inilah awal mula matematika tingkat tinggi. Orang belajar kalkulus, orang belajar integral, diferensial itu berbeda dari sebelumnya yang kita kuras. Cuma pendekatannya biasa langsung masuk kemari. Kita kuras. Apa namanya? Sisi miring sebenarnya ini namanya. Itu introduksi. Boleh dicatat, boleh gak Pak ya? Kemudian materi yang akan saya sampaikan sebenarnya untuk SD kan nggak sampai Pythagoras sebenarnya. Ini hanya intro ya. Materinya sebenarnya mulai dari aritmatika. Sebenarnya dia bisa juga dibilang matematika karena matematika itu terdiri dari geometri, aritmatik, aljabar, trigonometri, ya kan? Namun paling tidak rapuhnya matematika itu aritmatika. Jadi kita harus mempunyai basic yang kuat di aritmatika sehingga untuk mengikuti yang lain insya Allah mudah. Saya nggak tahu, kayaknya sih perkiraan saya pertemuan satu kali pertemuan kurang, tapi paling tidak ini merupakan awal yang bagus dari saya pertemuan berikutnya. Nah, saya mulai dari perkalian 1 sampai 9. Ini saya tutup ya, karena ini mau saya ditanya ya, kalau mau tanya juga boleh nanti. Apakah bagaimana rumus luas lingkaran? Ini kan? Kalau anak-anak muridnya pi apa Bu? Ini angka. Ada yang bisa lebih puas lagi anak-anak. Pi jibu katanya. Diameter. Diameter lingkaran. Panjang keliling lingkaran dibagi panjang diameter. Ya, karena kan rumusnya K sama dengan Pi kali D. Jadi Pi sama dengan K per D. Jadi kita kasih tahu anak-anak, lingkaran manapun kalau kita hitung, lingkaran suatu keliling lingkaran dibagi dengan diameter itu dia pasti 22/7. Cuma saya dulu pokoknya 27 lah, nggak usah katanya. Ini kepala gue. Jadi takut orang nanya kan, bilang daripada kamar itu 20 udah aku tulisnya 20/7, pokoknya 20/7. Ya bagus Pak. Udah Bu, ditulis nih. Udah. Ada pertanyaan? Kok sudah coba mana? Sanggup bisa tadi. Bu, paham saya bos? Yang lain tinggal teori. Oh, karena memudahkan anak-anak untuk masuk ke kali-kali kayak gini dari contohnya, 5 kali kan misalnya. Ini 6 kurang 10 min 4. Negatif 4, negatif 5 kurang 10 min 5. 6 kurang 5 atau 5 kurang 4 sama saja. 1. 4 kali 5 kalau nggak hafalnya susah. 4 kali 5 mana bisa lagi dibuat. Harus dihafal ya, sana ada. Tengok ini. Ada. 20 gimana? 2-nya di sini. Satuannya di sini. Insya Allah ini membantu anak lebih cepat hafal. Jadi enggak, saya ngajar matematika cuma anak saya itu susah saya ngajarnya di rumah. Sebenarnya nggak sih hafal satu rumah. Jadi hafalnya bukan maknanya, bukan maknanya. 3 kali 1 itu Bu. 3 kali 1 3. Secara maknawi ya beda dengan 1 kali 3. Walaupun hasilnya sama. Tahu bedanya Pak? Beda. Minum obat. Ya. Minum obat 3 kali sehari sama 1 kali 3 kali gimana? 1 kali 3 kali sekali makan 3 obat itu. 1 lagi 3 kali 1. Nah, itulah bedanya. Cuma hasilnya sama. 3 kali 1 komutatif, hukum komutatif. 3 kali 1 itu sama dengan 1 kali 3, tapi maknanya beda. 4 kali 2 itu maksudnya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 itu 4 kali 2. Ya. Matematik kelas 1 tuh. Oh, kelas 2. Ya. Jadi kalau nanti anak-anak agak mendalam, hati-hati
beda maknanya 3 kali 1 dengan 1 kali 3. Lihat obat ke dokter, lebih gila ke dokter. Itu nanti obatnya 3 kali 1 dengan 1 kali 3. Suatu ketika ada seorang pembeli pergi ke Penayung, ya kan? Pergi ke Penayung, pergi ke toko sepatu bata di Penayung, ya kan? Dia memilih-milih sandal, kan? Memilih sandal, dipilihnya sebuah sandal harganya Rp75.000. Oke, yang bayar sama Cina itu 100.000. 100.000, baliknya berapa? 25.000, balik, dia ambil sendal tuh, pulang lagi dia ke sini. Besoknya Cina tuh menemukan bahwa 100.000 itu orang palsu. Pertanyaannya, berapa rugi Cina ini? 225. Mana ada 200.000 lah. Diulang. Ulang. Pada suatu hari. Iya, diulang dulu. Alah, hai guru. Makanya konsentrasi Pak, kalau konsentrasi lewat satu pelajaran. Nanti Bapak bisa mainkan pelajaran ini kepada anak-anak ketika waktu mau pulang tapi udah 5 menit belum bayar, mau pulang gak enak ya kan? Kita kasih kuisnya seperti itu. Suatu ketika ada seorang pembeli pergi ke Penayung, pergi ke toko sepatu bata, beli sandal harganya Rp75.000. Oke, setelah itu dia bayar sama Cina itu, dikasih uang 100.000. Oke, dia bawa pulang itu sandal kembalian Rp25.000. Besoknya Cina tuh mengetahui bahwa uang 100.000 itu ternyata palsu. Nah, pertanyaannya berapakah lu bawa Cina Ji? Pepatah Jerman mengatakan ini. Tengok pepatah Jerman. Bapak kan orang Polytechnik kan? Orang Polytechnik itu biasanya sangat terbiasa dengan kata-kata Jerman. Bunyinya seperti ini. Gurkens berdil, gurkens berlah. Apa artinya Bu? Pakai berdil, pakai berlah. Pepatah Jerman. Gurkens berdil, gurkens berlah. Apa artinya Bu? Apa artinya? Itulah. Masa matematika jawab terus dulu. Tengok ya. Gurkens berdil, gurkens berlah. Udah sih bilang itu orang matematika biasa ya. Dia kan ruginya sendal. Orang Belanda. Tahu juga. Ada pertanyaan Bu sambil sebelum saya masuk yang 11, paling tidak guru-guru sudah bisa secara cepat mengalihkan perkalian antara 11 sampai 19. Jadi kalau nanti ada perkalian 12 kali 13 itu guru-guru udah tahu dulu. Jadi cara ini kalau belasan, misalnya kan 12 kali 13, 12 ini tambahkan 3 langsung, jadi 15. Kemudian 2 kali 3, ini hasilnya cepat. Misalnya 12 kali 12, 12 tambah 2, 14. 2 kali 2, 4. Yang paling ekstrim nih, 19 dan 19. 19 tambah 19, 28. 9 kali 9, 81. Yes. Paham Bu? Paham. Kalau nggak kuat tengok dulu. Kalau Hana percaya,
15 kali 15. Bukan berarti kita melarang anak-anak kayak gitu. Kita nggak pernah wajib tahu anak caranya. Cuman kan nggak salah kita main-main kemarin. Kau datang bu? Udah lebih banyak. Jumlah halamannya 333. Pertanyaannya, halaman berapakah saya sedang? Pada halaman berapakah saya sedang membaca itu? Langsung sama dia 333 dibagi 2. 166 setengah pak. Anak-anak siapa yang pernah baca halaman 166 setengah? Hasilnya gini. Ya enggak. Mana ada buku halaman 166 setengah? 166, 167, 168 kan? Mana ada setengah? Cuma itu adalah soal matematika olimpiade. Kalau saya suatu ketika buku saya tergantung jumlah kedua halamannya 333. Pertanyaannya pada halaman berapakah saya membaca kan? Jadi caranya ini ya 2N tambah 1 sama dengan 333. 2N sama dengan 332. N sama dengan 332 per 2. Iya, kalau tadi disingkatnya terus jadi 3 bagi 2. 26 setengah. Misalnya 2, 3, 4, 5 kali 12. Saya juga bahaya kalau saya ngajar lupa. Ini 2 turun. Ya, ini 2 turun. 2 sebelum ditambah double kan itu. 4 tambah 3. 3 double kan dulu. Tambah 10. 4 double 8 tambah 5. 5 double 10. Saya juga jarang pakai itu, maka tolong diperhatikan. Itu dia udah bisa membuat franchising. Franchising ada di Banda Aceh. Kalau juga Azmina. Setiap yang menyelenggarakan pelatihan, misalnya biaya sejuta, 400.000 terbang ke Jakarta. 600.000 dipakai untuk. Maksud saya apa? Ilmu ini banyak, ilmu nanti keluar bisa ngajar anak les, anak-anak yang nggak semua orang Aceh dapat informasi yang sama, nggak semua orang Aceh dapat buku yang sama. Kita yang memanfaatkan ilmu bulanan ibadah, mengajarkan ilmu itu, insya Allah bermanfaat, ibu juga berpahala, dapat rezeki juga ya. Bisa diajarkan. Ini nanti sampai 25 itu baru berapa? Baru 2. Jam 4 Pak. Siapa yang gaji? Masa kami ini? Ini gaji ya? Ini, apakah engkau mencintai tidak atau ya tidak ini kan soal